Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda. Perkenalkan, nama saya Suci. Perkenalkan, nama saya Umkalsum. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan hasil video kelompok kami yaitu menginstalasi hardware sampai menyala dan menginstalasi komputer. Yang pertama, motherboard, baterai CMOS, prosesor, pasta pendingin prosesor, heatsink atau kipas prosesor, RAM, power supply, hard disk, dan kabel SATA. Adapun casing pada CPU, monitor, baut, dan obeng. Pertama-tama pasang baterai CMOS ke motherboard. Setelah itu pasang perangkat prosesor ke soket motherboard. Pastikan setelah dipasang, pastikan tidak bergerak. Setelah itu tutup dan kunci hingga rapat. Lalu berikan pasta pendingin di atas prosesor. Setelah itu, pasang kipas pendingin di atas prosesor yang sudah diberikan pasta pendingin. Lalu masukkan pengaitnya ke lubang motherboard. Lalu putar pengaitnya ke arah kanan supaya rapat. Setelah itu pemasangan soket dari kipas ke motherboard. Lalu pasang RAM-nya ke motherboard. Paskan. Setelah itu ditekan dengan kedua jari. Di sini ada casing pada CPU, lalu kita pasangkan power supply-nya ke casing CPU. Pastikan jika power supply sesuai pada tempatnya. Setelah itu, beri baut agar tidak terlepas pada casing CPU. Selanjutnya pemasangan back panel pada casing CPU. Lalu masukkan motherboard yang sudah dirakit tadi ke dalam casing CPU. Lalu beri baut pada motherboard agar tidak terlepas pada casing CPU. Lalu pasang kabel power 24 pin ke soket motherboard. Pastikan konektor kabel power supply sudah terpasang pada posisi yang benar dan baik sehingga tidak longgar. Selanjutnya pemasangan kabel power 4 pin. Selanjutnya pemasangan kabel front panel. Perhatikan lubang panel sebelum dipasang ke motherboard. Selanjutnya pemasangan front panel pada tombol power LED, tombol power SW, tombol reset, dan tombol HDD LED. Pastikan kabel panel terpasang pada tempatnya. Di sini ada kabel SATA dan hard disk. Kabel SATA berfungsi untuk menghubungkan hard disk ke motherboard.
Pasang harddisk ke casing CPU dan berikan baut di belakang harddisk. Setelah itu kabel SATA yang terhubung pada harddisk dipasang ke motherboard. Lalu pasang konektor SATA ke harddisk. Sebelum menutup casing CPU, kita mencoba untuk menyalakannya pada monitor. Sebelum casing CPU ditutup, pasang kabel power molex. Tutup dengan rapat lalu beri baut pada casing CPU. Masukkan USB yang berisi file instalasi Windows ke dalam komputer. Lalu restart komputer dan tekan F11. Jika tampilan menu boot muncul, pilih SanDisk lalu tekan Enter. Selanjutnya pilih Windows berapa yang akan diinstal. Di sini saya akan menginstal Windows 11. Tekan Enter lalu tunggu tampilan selanjutnya muncul. Selanjutnya pilih bahasa, waktu, dan metode input. Setelah itu tekan Next. Lalu tekan Install Now. Selanjutnya masukkan produk key. Jika kamu tidak memilikinya, kamu bisa klik I don't have a product key dan melanjutkan instalasi. Di sini centang ACC, lalu tekan Next untuk ke menu selanjutnya. Pilih jenis instalasi, pilih Custom, install Windows Only untuk instalasi bersih. Pada bagian ini kita bisa memilih partisi tempat Windows yang akan diinstal. Di sini saya menghapus partisi kecil lalu menyisakan partisi besar. Pada bagian ini kita tidak perlu menghapusnya lagi, kita langsung tekan Next untuk ke menu selanjutnya. Masuk pada proses instalasi. Windows akan menyalin file dan memulai instalasi. Proses ini memakan waktu beberapa menit hingga setengah jam tergantung pada spesifikasi komputer. Komputer akan otomatis restart beberapa kali selama proses instalasi. Setelah instalasi selesai, akan diminta untuk mengatur pengaturan awal, seperti wilayah, bahasa, dan membuat akun pengguna. Di sini juga bisa memilih untuk menghubungkan komputer ke jaringan Wi-Fi atau LAN.
Masukkan user atau nama pengguna. Lalu tekan next. Beri password pada komputer jika perlu. Lalu terima pengaturan privasi perangkat Anda. Tunggu proses hingga Windows terbuka. Lalu setelah semua selesai, Windows akan terbuka dan kamu bisa mulai menggunakan sistem operasi baru. Di sini untuk mengecek Windows yang sudah diinstal, tekan Windows R, lalu ketik WinVer, lalu tekan Enter. Itulah tadi hasil video kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.